Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur sebab Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Mari saat ini kita datang di hadirat-Nya. Kita mau memuji, kita mau memuliakan nama Tuhan. Dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan bukan hanya dari mulut saya dan saudara saja, tetapi karena bukti ketaatan saya dan saudara akan firman Tuhan, kepercayaan, dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Hari ini percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari ini. Sebab Dia hidup, ada hari ini. Sebab Dia hidup. Amin, amin Tuhan. Ku tak gentar karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari ini. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena ku tahu Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari ini. Amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidupku jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oh, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus hidup, selamanya hidup di dalamku Tuhan. Kami mau menyembah-Mu saja, meninggikan nama-Mu, oh Allah yang hidup. Kami percaya bahwa Engkau selalu hidup dalam hati, pikiran, dan dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Engkau selalu ada dan Engkau hidup dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau belajar berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Engkau dan percaya ketika kami hidup tenang bersama Engkau, ada kekuatan, ada hari esok, ada hari ini yang tidak pernah
terlambat pertolongan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Jamah hati, urapi kami Tuhan. Pakai hidup kami agar terus boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Engkau yang bersabda, bukan hamba, tetapi hikmat Tuhan yang Engkau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Agar apa yang hamba katakan, berbuat, berpikir itu menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara yang kekasih, kita bersyukur bahwa ketika kita hidup percaya dan mengandalkan Tuhan, Tuhan pegang kendali atas kehidupan saya dan saudara. Saudara mau berserah dan percaya kepada Tuhan? Saya percaya dan yakin semua dari kita, saya, saudara, ya maupun saudara di mana saja berada, mau kita berpegang pada Tuhan yang pegang kendali. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan pada Matius 6 ayat 34. Judul tema firman Tuhan adalah Tuhan yang pegang. Karena itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, puji nama Tuhan. Kemarin saya mendengarkan berita yang disiarkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Beliau mengatakan bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus berwaspada dalam hal mengatur keuangan ya. Karena akan sebentar lagi ya di mana akan mengalami yang namanya krisis ekonomi. Saudara, ketika saya membaca berita tersebut, atau mungkin saudara kalau membaca berita tersebut, bagaimana perasaan saudara saat itu? Yang pastinya, wah persiapan nih ya, wah harus prepare nih, atau wah khawatir ya, kepikiran ya, aduh gimana ini gitu ya. Banyak hal yang kita dengar di luar sana yang seharusnya itu yang kita dengar menguatkan. Tetapi kadang berita-berita di luar sana membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi down. Tetapi di mana Tuhan beri segala sesuatu itu, sebenarnya ada hal yang penting yang boleh saya dan saudara hari ini mengerti, memahami bahwa Tuhan menghendaki demikian, agar saya dan saudara mengandalkan Tuhan. Ya saudara, kalau kita hidupnya enak, kita hidupnya nggak ada masalah, kita hidupnya nyaman, enjoy saja, tidak ada pergumulan saja, ya pastinya kita akan lupa kepada Tuhan. Betul apa betul? Ya saudara, mungkin saat ini saudara enggak, ya tapi mungkin saat ini saudara sedang bergumul. Tetapi ketika saudara coba saja saudara dikasih kenyamanan, ya dikasih segalanya, pasti saudara akan lebih mementingkan hal duniawi. Begitupun juga ketika ada pandemi ini, saya percaya bahwa ada rencana Tuhan ya saudara. Untuk itu jangan kita keluhkan, justru kita lebih mendekat kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, atau mungkin sedang mengalami yang namanya sakit hati, kecewa, terus juga pergumulan, mungkin pengen punya rumah, atau pengen punya kendaraan, atau mungkin maafkan saya suaminya yang belum dapat pekerjaan tetap, atau mungkin pergumulan tidak bisa membayar uang sekolah anak dan akhirnya anak harus putus sekolah. Tetapi percaya, ketika hal itu terjadi, saudara jangan menyalahkan Tuhan. Justru Tuhan punya sesuatu, Tuhan punya rencana buat saya dan saudara. Untuk apa? Untuk mengandalkan Tuhan, untuk percaya dalam segala hal. Seperti lagu tadi, sebab Dia hidup, ada hari esok ya, ada hari esok. Berarti ini begitupun juga kita baca ya firman Tuhan di Matius 6 ayat 34. Firman Tuhan yang berkata, karena itu janganlah kamu khawatir ya.
berarti ini jaminan dari Tuhan, ini janji dari Tuhan. Bagaimana jaminan janji Tuhan itu boleh tergenapi ketika kita pegang firman Tuhan? Pegang saja tidak cukup, tetapi kita perlu percaya, yakin seyakin-yakinnya, ya. Seperti saya pernah sharingkan firman Tuhan, ketika saya dan saudara naik mobil atau naik pesawat, naik kapal atau naik sesuatu yang di luar kita berkendaraan, ya, kita akan mempercayakan kepada supir, kepada nakoda, ya. Apalagi kalau di sekolahan kita nitip anak kita belajar di sekolah, kita meninggalkan mereka pulang ke rumah dan mereka tinggal di sekolah, kita sudah menitipkan kepada 100% yang pastinya, ya, kepada guru, kepada lingkung sekolah, kepada supir, kepada banyak hal, ya, yang kita taruh harapan, ya. Dan begitu pun juga Tuhan mau saudara berpegang teguh pada Tuhan. Taruhlah semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang menjamin, ya. Firman Tuhannya sudah berkata demikian di Matius 6 ayat 34. Untuk itu janganlah kita merasa khawatir, karena kekhawatiran itu akan menyedot energi kita, ya, terutama saat kita akan mengalami kesulitan-kesulitan, ya. Masa-masa sulit itu banyak, pasti dari saya dan saudara akan mengalami hal-hal yang membuat khawatir. Benar kan, saudara? Saya pun juga sebagai manusia khawatir, ya. Ketika bulan Juni saya khawatir, Tuhan bagaimana ini? Tetapi saya dalam hati saya, karena saya bersyukur sekali, saya tidak melewatkan momen-momen indah saat saya membaca firman Tuhan, merenungkan, memuji Tuhan. Ketika ada kesulitan, ada yang membuat saya jadi khawatir, di situ saya cepat-cepat kembali mengingat akan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya, dan saya berserah penuh kepada Tuhan yang pegang kendali, ya. Saya percaya kalau saya punya Tuhan yang pegang kendali, apapun usaha saya, apapun yang saya kerjakan di dunia ini, Tuhan akan menjamin, Dia akan menyertai, ya. Walaupun saat itu belum terlihat jawabannya, tetapi saat itu saudara dan saya diberikan kekuatan untuk melaluinya, melewatinya, ya, saudara. Begitupun saya merasakan di bulan Juni kemarin, saya boleh melewatinya bersama Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Apapun itu keadaannya, saya belajar bersyukur, dan saya belajar untuk mengevaluasi diri saya, bagaimana saya selanjutnya, ya, saudara. Bagaimana keyakinan saya kepada Tuhan, bagaimana saya menaruh harapan dan berpegang teguh kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji bahwa Dia pegang kendali, Dia yang memberikan saya dan saudara hari esok yang penuh harapan. Mungkin saat ini saudara merasa tidak ada harapan, tetapi kalau saudara pandang Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka ada harapan yang pastinya penuh masa depan, penuh keyakinan, dan tiada yang mustahil. Tak sedikit yang semakin juga terpuruk atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji, atau melakukan hal-hal yang cepat atau instan. Padahal sikap seperti itu adalah sikap sebagai kita, orang-orang yang sebenarnya menunjukkan tidak mengenal akan Tuhan. Memang banyak orang khawatirlah manusiawi, tetapi, ya, kalau kekhawatiran, ya, itu menguasai diri kita, membuat kita menjadi terpenjara dalam kekhawatiran, maka ya itu akan bertentangan dengan Allah. Karena kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah atau menambah sehasta dari jalan hidup saya dan saudara. Sebagai orang percaya, seharusnya kita bersikap, ya, percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita punya pergumulannya masing-masing, dan kita memberikan
seutuhnya percaya kepada Tuhan yang mampu menjawab. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan yang pegang kendali, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Engkau sendiri yang menjamin apapun yang terjadi, penyakit kami, kesehatan kami, bahkan ekonomi kami, pergumulan kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami untuk melewati hari-hari kami sendirian, tetapi Engkau akan menyertai kami dengan kasih setia-Mu. Ketika kami mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan, maka kami diberkati, maka kami akan diberikan kekuatan. Kami mau berjalan terus bersama Tuhan yang pegang kendali hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau beraktivitas. Kami percaya firman-Mu itu iya dan amin yang telah hidup di dalamku dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.